para santriwan-santriwati dan pengamal wahidiyah secara umum. Saat ini dalam dunia modern kita mengenal apa itu namanya metaverse. Metaverse ini digambarkan sebagai dunia maya. Maka jika kita tilik dari sisi bahasa, meta itu artinya ya kosong atau tidak ada, ya verse itu adalah dunia. Maka jika universe ini adalah dunia, maka metaverse ini adalah dunia yang hamba. Maka ketika kita masuk dalam dunia metaverse, apapun aset yang kita miliki, ini jika tidak bisa dikonversi dalam dunia nyata, maka ini tidak ada nilainya para hadirin hadirat. Dalam dunia metaverse, mungkin yang sudah sedikit mempelajari, dalam dunia metaverse kita bisa memiliki aset-aset digital, di mana kita bisa menguasai sebidang ya lahan katakanlah. Kita bisa memiliki sebuah bangunan yang kemudian ini dinilai dengan satu nominal tertentu, yang kemudian muncul istilah cryptocurrency, kurensi dan lain sebagainya. Maka seberapapun aset yang kita miliki dalam dunia metaverse, jika tidak bisa kita wujudkan dalam dunia nyata, ini tidak ada artinya. Kita mengumpulkan, kita di dalam dunia metaverse bekerja dan lain sebagainya, kemudian aset kripto kita sangat tinggi sekali, tetapi jika tidak bisa untuk membeli nasi pecel di pinggir jalan, tidak ada artinya para hadirin hadirat. Apalagi gandengannya metaverse ini augmented reality, di mana kita menggunakan teknologi semacam kacamata digital, di mana antara sudut pandang realita dan komputerisasi ini menyatu sehingga kita seakan-akan tampak makhluk di hadapan kita, padahal tidak ada sebenarnya di hadapan kita. Kita melihat ruangan hampa, lapangan kosong, sekolah kosong, tetapi dengan kacamata ini seakan-akan muncul makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita. Tetapi sekali lagi, jika ini tidak bisa kita konversi dalam dunia real, ini tidak ada artinya para hadirin. Maka para hadirin hadirat, dunia yang kita hidupi saat ini, udara yang kita hirup saat ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini kalau dilihat dari sudut pandang hakikat semua adalah metaverse para hadirin hadirat. Kita sholat tetapi masih linafsi binafsi, ini tidak bisa dikonversi menjadi ibadah kepada Allah para hadirin hadirat. Kita berpuasa bulan suci Ramadan, bahkan di luar Ramadan kita berpuasa Senin, Kemis, berpuasa sunnah dan lain sebagainya, tetapi karena kita linafsi binafsi, tidak bisa kita konversi bernilaikan ibadah kepada Allah para hadirin hadirat. Maka sebetulnya kita selama ini terjebak dalam dunia metaverse para hadirin hadirat. Ibadah-ibadah kita tidak ada artinya. Uang yang kita kumpulkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, jika ini tidak bisa dikonversi menjadi ibadah kepada Allah, tidak ada artinya para hadirin hadirat. Maka beliau Mbah Yai, beliau Kanjeng Romo Yai membimbing kita, memberikan satu ilmu, alat untuk bisa mengkonversi aset-aset kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan lillah billah, lirrasul birasul, serta lil ghos bil ghos. Untuk itu para hadirin hadirat, khususnya santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo, mari kita bersungguh-sungguh. Jika mungkin sampean mohon maaf memiliki keterbatasan dalam hal memahami ilmu-ilmu kitab dan lain sebagainya, sampean memiliki keterbatasan dalam hal ingatan, kecerdasan dan lain sebagainya, sehingga sampean sulit untuk memahami kitab-kitab yang diberikan oleh guru-guru sampean, sampean sulit untuk menghafal nadom-nadom yang diberikan oleh guru sampean. Tetapi mari kita bersungguh-sungguh dalam menerapkan ilmu dari beliau Mbah Yai. Lillah billah, lirrasul birasul, serta lil ghos bil ghos. Kita sungguh-sungguh di dalam bermujahadah sholawatul wahidiyah. Kita memohon supaya kita dibimbing di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Kita memohon supaya diberi istiqomah. Sampean semua santriwan santriwati Kedunglo ini oleh orang tua sampean dipondokkan di Kedunglo.
dipondokkan di Kedung Lo, yang paling utama adalah supaya sampean bisa mendapatkan ilmunya Mbah Yai ini para santriwan santriwati. Sampean semua oleh orang tua sampean, yang mungkin orang tua sampean ini juga alumni dari Kedung Lo. Ini harapan yang paling besar bagaimana sampean bisa derek apa yang telah dibimbingkan oleh beliau Kanjeng Romo Yai para santriwan santriwati. Untuk itu mari para hadirin hadirat di mana saja berada, kita pengamal sholawat wahidiyah secara umum ini adalah belajar di Kedung Lo, belajar sholawat wahidiyah dan ajarannya. Jika kita mondok ini mungkin terbatas 3 tahun, 6 tahun, atau 12 tahun karena memang kurikulumnya sudah selesai sehingga kita boyong. Tetapi jika ini ilmu wahidiyah, kurikulumnya sampai kita meninggal para hadirin hadirat. Kita tidak akan dinyatakan lulus sebelum kita meninggal para hadirin hadirat. Tidak ada kemudian kita alhamdulillah saya sudah bisa lillah billah, saya tak boyong, tidak mujahadah lagi, tidak belajar lagi. Ini tidak ada para hadirin hadirat. Maka panjenengan semua mungkin yang mondok di Kedung Lo sejak zaman Mbah Yai, atau bahkan mungkin ada yang saat ini masih sugeng mondok di Kedung Lo sejak zaman Mbah Ma'ruf, sejak zaman Mbah Yai, sejak zaman Kanjeng Romo. Jenengan semua jika jenengan niati mendapatkan ilmu atau belajar di Kedung Lo, khususnya ilmu kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya panjenengan masih terikat sebagai santri-santri Kedung Lo para hadirin hadirat. Untuk itu mari pada kesempatan malam hari ini haflah akhir sana, sekali lagi kita para santriwan santriwati yang bermukim, yang tinggal di Kedung Lo, para ustadz ustadzah pengurus pondok, para pengamal wahidiyah dimanapun saja berada, mari kita mohon dumateng beliau Kanjeng Rama, kita mohon dumateng beliau Mbah Yai, kita matur dumateng beliau Mbah Ma'ruf supaya kita diberi peningkatan-peningkatan di segala bidang, supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat, sehingga bermanfaat bagi diri pribadi kita, keluarga kita, bermanfaat bagi umat masyarakat, bangsa, agama, khususnya bermanfaat bagi perjuangan wahidiyah. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, yang terakhir mari kita bermujahadah. Santriwan santriwati mari ditata adabnya, lahiriah, batiniyah. Kita siapkan adab kita. Selama ini kita di pondok ini banyak sekali melanggar aturan-aturan pondok. Selama ini kita di pondok banyak sekali belum bisa melaksanakan dawuh-dawuh dari beliau Kanjeng Romo sejak saat itu diberikan para hadirin. Selama ini kita belajar ngaji ini belum bisa sungguh-sungguh, kita aras-arasen, kita belajar hanya nuruti hawa nafsu kita, hanya ingin cari keramaian, bercanda gurau dengan teman-teman kita. Maka wajar jika kita nanti pulang tidak mendapatkan apa-apa santriwan santriwati. Maka sebelum terlambat mari kita bersungguh-sungguh merubah kebiasaan kita, merubah disiplin kita. Banyak dari alumni-alumni Kedung Lo yang dulu mondok tinggal di Kedung Lo, setelah boyong mereka getun para santriwan santriwati. Kenapa dulu ketika saya mondok tidak sungguh-sungguh dalam belajar? Kenapa dulu ketika saya mondok ini banyak melanggar aturan-aturan dari pondok? Kenapa dulu ketika saya masih pondok, masih mondok, masih dekat dengan makom-makom beliau Mbah Ma'ruf, Mbah Yai Majid, ini saya tidak sering mujahadah ke makom? Ini para alumni-alumni banyak yang getun. Maka sampean sekarang yang masih di sini, mari kita manfaatkan waktu ini dengan yang sebaik-baiknya. Mari Al-Fatihah.